welcome back to Loveleta. Yup, jadi kali ini aku nggak buat vlog, tapi beda dari video-video sebelumnya karena bukan vlog konser, tapi vlog kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional. Yup, jadi video ini adalah tugas untuk mapel sejindo. Jadi aku nggak akan sendirian di video ini, tapi nanti ada Aura sama Bella ya, mereka ada di belakang tapi kayaknya mereka lagi tidur. Dan nanti kita di museum langsung ketemuan sama Zaza dan juga Nada. Jadi stay tune terus sampai kita berlima ada di museum. Oke guys, jadi ini aku lagi OTW ke Museum Kebangkitan Nasional. Dan ini aku agak misah sama yang lain karena mau nganterin dia lomba dulu nih. Dan kayaknya aku akan telat banget karena ini udah jam 10, sedangkan yang lain udah mau nyampe. So, see you at Museum Kebangkitan Nasional. Bye. Hai kalian bertiga. Jadi sekarang kita belum ada Zaza. Kita harus masuk dulu apa nunggu dulu nih kira-kira? Masuk dulu aja yuk. Ruang pertama di bagian sejarah Gedung Sofia yaitu ruang pengajar Sofia. Di Sofia ada 12 guru lulusan dari Belanda dan juga asisten pengajar yang berupa orang Indonesia asli. Sekarang di ruang kedua, yaitu ruang direktur Sofia. Nah, ini adalah ruang direktur atau kepala sekolah Sofia. Kepala sekolah pertama Sofia adalah Dr. Hermanus Frederick Roll. Di ruangan ini ada replika dari meja kerja direktur Sofia. Lanjut ke ruangan media pembelajaran Sofia. Pembelajaran di Sofia itu lebih menekankan kepada praktik. Ada 2 alat praktis Sofia di sini, yaitu alat peraga tubuh manusia untuk belajar anatomi atau pembedahan tubuh manusia, dan peta Hindia Belanda untuk mempelajari ilmu geografi. Dan sekarang kita udah masuk ke ruangan pengobatan tradisional. Dulu tuh mereka masih memanfaatkan tanaman sebagai bahan pengobatan. Contohnya tanaman kina untuk obat malaria dan penyakit demam. Nah, salah satu tokoh penting nih yang berhasil meneliti dan membudidayakan tanaman kina sebagai obat malaria adalah Franz Wilhelm Junghun. Ruangan ini juga ada replika tempat penyimpanan bahan yang digunakan sebagai ramuan obat tradisional loh. Dan sebelum ada ilmu medis, dijelasin juga nih, ada yang namanya dukun. Ya, sekarang sih masih ada ya dukun, tapi dulu dukun itu dianggap status sosialnya tinggi karena perannya itu yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kalau sekarang mah dukun buat ini ya, buat nyantet gitu-gitu ya. Ya, kocak. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruangan cikal bakal dari Sekolah Dokter Bumi Putra atau Sofia. Dulu tuh ada namanya Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1851 dan berlokasi di Rumah Sakit Militer Belanda yang saat ini menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Latar belakang dari sekolah itu karena kurangnya tenaga medis Belanda untuk menangani penyakit cacar yang lagi marak banget di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Makanya lahir gagasan cemerlang dari Dr. Willem Bosch, di mana para pemuda di Nusantara dididik untuk menjadi dokter dan membantu mengatasi berbagai penyakit, khususnya penyakit cacar yang lagi mengganas pada waktu itu. Itulah pintu awal ilmu pengetahuan medis di Indonesia. Kita lanjut ke ruang Sofia, kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa. Sofia ini didirikan karena aktivitas pembelajaran Sekolah Dokter Jawa yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Walter Freden ini dianggap mengganggu kenyamanan. Makanya Sekolah Dokter Jawa pindah ke Sofia pada tanggal 1 Maret 1902.
Di ruang ini ada X-ray untuk kegiatan belajar mengajar di Stovia. Dan uniknya ada tas kulit yang menjadi kenang-kenangan untuk menyimpan alat medis. Lanjut, kita masuk ke ruang lulusan Stovia. Lihat deh daftar namanya, banyak banget kan? Fun fact, Dr. Sutomo alumni Stovia loh. Beliau yang melahirkan organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Di ruang ini juga ada foto Marie Thomas, yaitu dokter perempuan pertama di Indonesia. Sekarang kita ada di ruangan Memorial Budi Utomo, ruangan di mana Dr. Sutomo berorasi di depan teman-temannya untuk membentuk suatu organisasi yang dikenal dengan nama Budi Utomo. Nah, ini dia asrama Stovia. Di museum ini dijelasin kalau dulu pembelajaran di Stovia mulai dari jam 7 sampai setengah 1. Terus ada kegiatan ekskul olahraga dan seni setiap jam 4 sampai jam 6. Habis itu mereka belajar mandiri di kelas setiap malam dari pukul 7:30 sampai 10. Kurang lebih mirip ya sama zaman sekarang. BTW, pas kita di sini ada yang lagi latihan angklung gitu loh. Setelah berkeliling di bagian sejarah Gedung Stovia, kita lanjut ke bagian sejarah Kebangkitan Nasional. Oh iya, di sini ada ruang audiovisual, tapi sayangnya nggak beroperasi. Ada juga beberapa ruang-ruang yang nggak dibuka. Tetapi semoga kedepannya museumnya bisa mengoperasikan semua bagian biar bisa lebih menarik dan menambah banyak pengetahuan bagi kita. Hai Zaza, akhirnya datang setelah kita selesai keliling-keliling ya. Ya, setidaknya datang. Setelah dari ruang audiovisual, kita lanjut ke ruang perpustakaan. Selain itu, ada peta Nusantara yang sangat gede. Terus ada penjelasan politik etis berupa migrasi, edukasi, dan irigasi. Terus ini ada dipajangnya buku Max Havelaar ditulis oleh Edward Does Dekker, salah satu pelopor politik etis. Dan ini dia tokoh pendidikan di Indonesia. Last but not least, ini dia ruang kelas Stovia. Fun fact, pembelajaran di Stovia ketat banget sampai jumlah lulusannya sangat dikit. Dari total keseluruhan siswa yaitu 743, hanya 160 orang yang lulus. Amazing. Oke guys, jadi kebetulan kameranya mati, jadi sekarang lanjut di HP. Dan sekarang ini kita udah nih masih di area apa namanya Kebangkitan Nasionalnya. Tapi sekarang kita udah selesai dan kita mau pulang. Yes, mana nih Nada? Kita mau makan. Ya. Kita mau makan. Jadi kita mau makan dulu sebelum pulang. Zaza nggak bisa ikut karena Zaza Yes. adanya lomba. Iya guys, doain menang ya guys. Amin. Oke, jadi kita mau makan dulu. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video vlog kunjungan ke museum. Banyak banget ya pengetahuan baru yang kita dapetin dari Museum Kebangkitan Nasional. Lupa bikin closing karena kita langsung makan di mall. But thank you semuanya yang udah nonton. Don't forget to like this video, subscribe my channel, and leave your positive comments below. Bye-bye!